Perkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Maria Magdalena Utogian. Saya Mario Ferian Saburo. Saya Marcelina dari Kopok. Saya Maria Alwinda Sobinun Belet. Saya Maimunah Zainuddin. Itulah nama dari kelompok kami. Sekarang, alat dan bahan yang kami butuhkan. Yang pertama, Oli atau gemuk. Yang kedua 5 buah paku. Yang ketiga baiklin. Keempat garam. Kelima 5 buah gelas plastik. Yang keenam air. Yang terakhir timah dan tembaga. Setelah teman saya memaparkan alat dan bahan yang akan kami gunakan, berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi pada paku serta faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Setelah saya menjelaskan tentang tujuan, berikut langkah-langkah dalam melakukan kegiatan praktikum. langkah dari praktikum korosi pada besi. Yang pertama, masukkan larutan garam. Yang kedua, masukkan baiklin pada gelas yang telah diberi label. Yang ketiga, masukkan oli pada gelas yang diberi label. Dua gelas terakhir, masukkan larutan garam. Yang kedua, masukkan paku pada setiap gelas yang telah diberi label. Yang pertama, masukkan paku pada larutan garam. Yang kedua, masukkan paku pada baiklin. Yang ketiga, masukkan paku pada gelas yang telah diisi oli. Yang keempat, lilitkan timah pada paku. Kemudian masukkan pada gelas yang berisi larutan garam. Yang kelima, lilitkan tembaga pada paku. Kemudian masukkan pada larutan garam. Setelah masukkan semua paku ke dalam gelas yang diberi label, kemudian paku-paku ini akan diamati selama 5 hari. Sekian praktikum dari kami. Kami akan mengamati 5 hari ke depannya. Salam kimia hebat. Gacor. Sobat Kimia Hebat, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Kami akan menjelaskan hasil percobaan korosi pada paku di hari pertama. Di sini terdapat 5 buah gelas plastik yang telah dicelupkan paku pada larutan yang diberi label. Saat kita mengamati, paku yang mengalami korosi adalah paku yang dicelupkan ke dalam baiklin.
Hal ini disebabkan karena baiklin mengandung NaOCl atau natrium hipoklorit. Garam NaOCl ini memiliki sifat basa yang kuat dan termasuk zat elektrolit, sehingga dapat mempercepat korosi pada paku. Sedangkan paku yang dicelupkan pada gelas yang diisi larutan garam masing-masing mengalami perubahan. Pada paku yang dililitkan tembaga mengalami sedikit korosi. Sedangkan pada kedua paku yang dicelupkan pada larutan garam belum mengalami korosi tetapi mengalami perubahan warna, yaitu kuning muda. Nah, pasti teman-teman bertanya, mengapa paku yang dililitkan timah belum mengalami perkaratan? Hal ini disebabkan karena harga SL pada timah lebih kecil dibanding dengan harga SL pada tembaga. Sedangkan pada paku yang dicelupkan oli belum mengalami korosi. Sekian penjelasan hasil pengamatan kami di hari pertama. See you next time. Hai Sobat Kimia Hebat, kembali lagi bersama saya Nuferin Bahit. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 mau menjelaskan tentang hasil pengamatan kami di hari kedua. Nah, di sini sudah ada 5 buah gelas plastik yang masing-masing telah dicelupkan paku ke dalam larutan sesuai dengan label yang tertera. Berikut penjelasannya. Yang pertama, paku yang dicelupkan ke dalam baiklin. Di sini, paku telah mengalami korosi sempurna atau seluruh bagian paku telah mengalami korosi. Dan seperti yang kita amati sekarang, bahwa terjadi perubahan warna pada baiklin, yaitu warna kecoklatan. Yang kedua, paku yang dililitkan timah. Paku yang dililitkan timah telah mengalami korosi sebagian, yaitu pada bagian ujung paku. Yang ketiga, paku yang dicelupkan ke dalam larutan garam atau natrium klorida telah mengalami korosi sebagian, yaitu dari bagian ujung paku sampai bagian tengah paku. Nah, yang keempat, paku yang dililitkan tembaga. Di sini kondisi paku yang dililitkan tembaga telah mengalami korosi sebagian. Tahukah Sobat Kimia Hebat, mengapa sebagian paku yang dililitkan tembaga dapat mengalami korosi? Nah, hal ini terjadi karena berdasarkan urutan deret volta, posisi tembaga terletak di kanan atau kita sebut katoda. Sedangkan posisi besi terletak pada posisi kiri atau kita sebut anoda. Sehingga harga E0 pada tembaga lebih besar dibandingkan harga E0 pada besi. Nah, sampai saat ini kondisi paku yang dicelupkan ke dalam oli belum mengalami perkaratan sama sekali. Kira-kira zat apa yang terkandung dalam oli sehingga dapat menyebabkan paku belum mengalami perkaratan sama sekali? Sobat kimia pasti penasaran kan? Nah, tunggu jawabannya di video selanjutnya. Jadi, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Saya Novelin Bahi undur diri. See you next time. Kimia Hebat, kembali lagi bersama saya Novelin Bahi. Jadi, saya mewakili teman-teman dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan hasil pengamatan korosi pada besi di hari ketiga. Jadi di sini sudah ada 5 buah gelas plastik yang masing-masing telah dicelupkan paku ke dalam larutan sesuai dengan label yang tertera. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama,
paku yang dicelupkan ke dalam baiklin. Sesuai hasil pengamatan kami di hari pertama, kondisi paku telah mengalami korosi sempurna. Yang kedua, paku yang dililitkan tembaga. Di sini kondisi paku telah mengalami korosi sempurna. Yang ketiga, paku yang dicelupkan ke dalam larutan garam. Jadi kondisi paku masih mengalami korosi sebagian. Yang keempat, paku yang dililiti timah. Di sini sama seperti kondisi paku yang dicelupkan ke dalam larutan garam, kondisi paku yang dililitkan timah masih mengalami korosi sebagian. Nah, yang kelima, paku yang dicelupkan ke dalam oli atau gemuk. Jadi di sini kondisi paku masih belum mengalami korosi sama sekali. Kira-kira zat apa sih yang terkandung di dalam oli sehingga menyebabkan paku masih belum mengalami korosi sama sekali? Nah, ini dia pembahasannya. Jadi, seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa logam besi tidak akan mengalami korosi jika tidak terjadi reaksi reduksi oksidasi. Nah, agar reaksi redoks tidak terjadi, logam besi tidak boleh bersentuhan dengan oksigen maupun air. Jika terjadinya reaksi redoks, maka di sini kita perlukan oli. Karena oli mengandung senyawa hidrokarbon dan termasuk dalam minyak bumi, sehingga dapat melindungi logam besi dari paparan oksigen maupun air yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, oleh sebab itu, oli biasa dilumuri ke peralatan mesin maupun kendaraan bermotor untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat korosi. Sekian dulu ya penjelasan dari saya. Saya Novelin Bahai undur diri. Kapan-kapan lagi. Bye-bye. Lagi salam sehat Sobat Kimia. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Utopian, biasa dipanggil Yuni, mewakili teman-teman saya dari kelompok 6, memaparkan hasil pengamatan kami pada hari keempat. Yang pertama, kondisi paku yang dicelupkan pada larutan baiklin telah mengalami korosi sempurna. Yang kedua, kondisi paku yang dicelupkan pada larutan garam telah mengalami korosi sebagian. Yang ketiga, paku yang telah dililitkan tembaga dimasukkan ke larutan garam telah mengalami korosi sempurna. Yang keempat, paku yang telah dililitkan dengan timah mengalami korosi sebagian. Dan yang terakhir, paku yang dicelupkan pada oli atau gemuk tidak sama sekali mengalami korosi. Sekian dari saya Yuni Rians, mohon undur diri. Sobat Kimia Hebat, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil pengamatan hari kelima. Berikut penjelasannya. Yang pertama, gelas plastik yang berisi baiklin dan paku. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi baiklin dan didiamkan selama 5 hari. Paku menjadi karat sempurna dan karatnya ada yang mengelupas hingga airnya menjadi merah kuning kecoklatan. Yang kedua, gelas plastik yang berisi larutan garam dan paku yang dililitkan tembaga. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi larutan garam dan didiamkan selama 5 hari, paku menjadi karat sempurna dan karatnya ada yang mengelupas sehingga air menjadi kuning kecoklatan. Yang ketiga, gelas plastik yang berisi larutan garam dan paku yang dililitkan timah. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik berisi larutan garam dan didiamkan selama 5 hari, paku menjadi karat sebagian dan karatnya ada yang mengelupas sehingga air menjadi kuning muda. 4. Gelas plastik yang berisi larutan garam dan paku. Setelah paku dimasukkan
ke dalam gelas plastik berisi larutan garam dan didiamkan selama 5 hari, paku menjadi karat sempurna dan karatnya ada yang mengelupas sehingga air menjadi kuning kecoklatan. Yang kelima, gelas plastik yang berisi oli atau gemuk dan paku. Setelah paku dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi oli dan gemuk dan didiamkan selama 5 hari, paku tidak mengalami perkaratan. Demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Sobat Kimia Hebat. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil pengamatan kami selama 5 hari. Kepada teman, saya memberikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan kami, dapat disimpulkan bahwa pada peristiwa korosi yang terjadi pada paku besi, bagian tertentu dari besi berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi dengan reaksi Fe menghasilkan Fe2+ tambah 2 elektron. Elektron yang dibebaskan di anoda akan mengalir ke bagian lain dari paku besi yang bertindak sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi dengan reaksi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron menghasilkan 2H2O, atau O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron menghasilkan 4OH-. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi yaitu karat besi. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi korosi paku yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama, oksigen. Oksigen berperan dalam proses korosi karena oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katode. Berdasarkan hal ini, maka semakin banyak oksigen di suatu tempat, maka akan semakin cepat korosi besi di dalamnya terjadi. Yang faktor yang kedua, zat-zat elektrolit. Zat-zat elektrolit, terutama asam dan garam, dapat mempengaruhi korosi pada logam. Yang ketiga, zat elektrolit. Ya, sel elektrokimia. Korosi dapat terjadi jika terdapat 2 atau lebih logam potensial elektrodanya berbeda bersentuhan satu sama lain. Logam dengan potensial lebih rendah dapat melepaskan elektron ketika bersinggungan dengan logam selanjutnya akan mengalami oksidasi. Demikian penjelasan kami pada